أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita keberkahan dan juga umur yang panjang, yang dengan umur itu kita menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin dimanapun kita berada, apabila ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan memberikan kesabaran dan dijadikan sebagai penggugur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, dalam muqaddimah yang kami bacakan tadi, yaitu Quran Surah Ibrahim, surah yang ke-14 pada ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebagai doa kedua setelah doa pertama di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi di suatu tempat, di suatu lembah yang tidak ada penduduknya sama sekali dan tidak ada makanan, tidak ada tanaman. Nabi Ibrahim alaihissalam pada kali kedua ini, setelah mendirikan Baitullah Al-Muharram, kemudian beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Rabbana, ya Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar mereka, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Saudaraku yang Allah muliakan, kalau ada satu pepatah yang menyebutkan bahwa buah yang jatuh tidak jauh daripada pohon. Ketika dalam momen-momen menyambut Idul Adha seperti ini, banyak para khutbah atau para khatib di mimbar-mimbar Jumat, kemudian juga nanti di khutbah Lebaran, menceritakan kisah yang luar biasa. Kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah di mana seorang anak yang rela dikorbankan. Seorang anak yang begitu patuh, memiliki budi luhur yang sangat mulia, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan juga kisah seorang ayah yang begitu taat kepada Allah, yang telah melewati berbagai jenis ujian, dan beliau sukses, beliau mampu melewatinya hingga Allah sematkan kepada beliau dengan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, pastinya seorang anak seperti Ismail lahir dari didikan sukses seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Lantas bagaimana tipikal atau bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendidik anaknya seperti Ismail, yang nantinya Nabi Ismail ini patuh, luhurnya baik, berbudi dan berakhlak mulia. Hal itu dapat kita lihat secara seksama nanti di dalam ayat yang kami bacakan barusan. Pada kisah di saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keturunannya, yaitu istri dan anaknya Ismail, istrinya Hajar
dan anaknya Ismail yang masih dalam buayan, ya masih bayi, ditinggalkan di suatu lembah yang tidak ada penduduknya sama sekali. Tidak ada penduduk, tidak ada tanaman, tidak ada minuman, ditinggalkan karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat yang sama Hajar mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya-tanya, "Mengapa engkau tinggalkan kami seperti ini?" Nabi Ibrahim tidak menoleh. Hajar juga mengulangi pertanyaan yang sama. Sampai dengan 3 kali, baru kemudian Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Na'am, iya." Kalau begitu, kata Hajar, kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kami. Ma'asyiral muslimin, ada kekuatan keimanan dari seorang ibu yang diturunkan kepada anak, juga kekuatan keimanan dari seorang ayah kepada keluarganya. Yang nanti kekuatan keimanan ini bersatu, ada tujuan dan visi hidup yang sama, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan hidup. Allah berikan kepada mereka kemuliaan demi kemuliaan. Nah, mari kita lihat pada ayat yang kami bacakan tadi, apa kira-kira cara Nabi Ibrahim dalam sukses mendidik anaknya Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman." Tidak ada tanam-tanaman, dalam artian berarti tidak ada air juga demikian. Berarti memang orang tidak pernah berpikir untuk tinggal di situ, yang hari ini kita sebut dengan Mekah. Boleh kita lihat sendiri bagaimana Mekah hari ini. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini berakhir, sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dapat kembali melaksanakan haji. Nah, Mekah, saudaraku yang Allah muliakan, penuh dengan berkah. Hari ini air Zam-Zam tak pernah habis. Buah-buahan Allah tumbuhkan. Bahkan kalaupun tidak tumbuh di daerah padang pasir, tetap saja buah-buahan itu masih bisa kita jumpai. Dan itu pasti karena buah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah pada kali kedua menjenguk anaknya, ya, setelah membangun Baitullah Al-Muharram, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami. Baru Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan suatu alasan, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Rabbana liyuqimu sholat, agar mereka melaksanakan sholat. Jadi di antara hikmahnya ternyata adalah sholat. Sholatlah nanti yang akan membuat jalan keluar bagi setiap permasalahan, termasuk permasalahan kekurangan rizki, permasalahan kekurangan harta, permasalahan kekurangan ekonomi, saudaraku yang Allah muliakan. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Hal yang pertama yang akan didapatkan oleh mereka yang menegakkan salat adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia. Nabi Ibrahim tidak berkata seluruh manusia, karena dalam tafsir sebutkan seandainya Nabi Ibrahim meminta seluruh manusia, maka sudah pasti bukan cuma kaum muslimin, Yahudi, Faris, Rum dan sebagainya. Mereka juga akan memperebutkan yang namanya Mekah. Tetapi karena buah daripada doa Nabi Ibrahim khusus hanya untuk sebagian manusia, yaitu kaum muslimin saja. Maka tidak pernah ada satu orang pun orang beriman, kaum muslimin, ketika melihat Ka'bah, ketika melihat di televisi misalkan ditampakkan Ka'bah, bagaimana kaum muslimin melakukan tawaf dan melakukan ibadah-ibadah haji, pasti hati mereka langsung condong, ya Rabb, izinkan kami dapat ke sana. Ya, ini buah daripada doa Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, bukan dari satu jenis buah-buahan, tetapi semua jenis buah-buahan. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Masyarul muslimin, para pemirsa dimanapun kita berada, inti daripada pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, kepada istrinya adalah tauhid. Dan kalimat tauhid itu ditegakkan melalui atau diwujudkan melalui salat. Di mana nanti kita akan dapatkan dalam surah Maryam misalkan ayat 54 dan 55, Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Quran tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya dia telah membenarkan ujian, telah membenarkan janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dan Ismail itu adalah rasul dan juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan dia senantiasa menyuruh keluarganya untuk menegakkan solat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ini Nabi Ismail senantiasa menyuruh keluarganya untuk menegakkan solat. Wa zakah, membayarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Oleh karena itu beliau di sisi Tuhannya selalu diridhoi. Anak diridhoi oleh Allah karena menegakkan solat. Dan menegakkan solat ini kunci sukses pendidikan dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Saudaraku yang Allah muliakan, Hari Raya Kurban sebentar lagi. Hari Raya Kurban itu berasal dari kalimat qaruba yaqrubu yang artinya dekat. Maka sejatinya ketika datang Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha juga muradifnya Hari Raya Kurban, ya, yaitu orang-orang semakin dekat kepada Allah. Dan kedekatan manusia kepada Allah, orang beriman kepada Allah adalah dengan mereka menegakkan solat. Bahkan perintah solat lebih dahulu Allah sebutkan sebelum perintah berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Dalam tafsir sungai Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad. Ataupun Al-Kautsar yaitu ada kalimat kathura, yaitu banyak nikmat, banyak sekali nikmat diberikan oleh Allah kepadamu. Inna a'tainakal kautsar fasalli, maka tegakkanlah solat. Fasalli li rabbika wanhar, ya, maka tegakkanlah solat kepada Tuhanmu. Wanhar, dan lakukanlah pengorbanan. Wanhar, ya. Nahar, apa itu nahar? Nahar beda dengan dhabaha. Kalau dhabaha dengan teknis, ya, sebagaimana yang sudah sering kita saksikan pada lembu, pada sapi, pada kambing misalnya. Tapi kalau nahar itu teknis khusus yang hanya dilakukan pada onta. Nah, jadi intinya saudaraku yang Allah muliakan, Allah perintahkan untuk sholat. Tegakkan sholat dan kemudian berkurban. Maka sungguh aneh ketika seseorang kaum muslimin berkurban begitu semangat tetapi tidak semangat dalam menegakkan sholat. Sedangkan Allah memerintahkan kurban dengan solat. Bahkan solat lebih dahulu disebutkan sebelum berkurban. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah jadikan sebagai Khalilullah, kekasih Allah, pastinya setelah banyak melewati ujian, maka kita bisa melihat nanti Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abu Tauhid. Tauhid kerangka utamanya, solat merupakan latihan, dan pengorbanan merupakan ujian. Tiga-tiganya berhasil Nabi Ibrahim alaihissalam lewati. Makanya Nabi Ibrahim menjadi Nabi mulia sampai dengan akhir zaman pun akan disebutkan selalu kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan setiap tahun itu selalu diceritakan tentang kebaikan dari kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir kaum muslimin, saudaraku semua yang Allah muliakan, sepertinya kita juga perlu menyebutkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah engkau atas perintah itu. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, tapi kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan ganjaran terbaik bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saudaraku yang Allah muliakan, kalau kita punya masalah tentang ekonomi, kalau kita punya masalah kesempitan hidup, rizki yang sempit, maka carilah jalan keluarnya dengan solat. Sebagaimana Sayyidah Hajar melakukan ikhtiar berlari antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali, seorang perempuan lagi, hanya untuk mendapatkan sedikit air agar menghilangkan dahaga Nabiullah Ismail yang masih bayi. Namun belum tidak mendapatkan hasil apa-apa. Adapun jawabannya saudaraku, bukan di Bukit Sofa, bukan juga di Bukit Marwah, tapi jawabannya ada di kaki Nabi Ismail alaihissalam.
Artinya apa? Kemanapun kita berusaha, silahkan. Kita lakukan yang penting halal. Berusaha, bekerja, silahkan. Hanya saja jangan lupa bahwa rezeki kita itu selalu diberikan oleh Allah, dan cara kita untuk mendapatkan rezeki itu pemancingnya adalah dengan sholat, tempat sujud, tempat kita meletakkan dahi, di situ kita berbisik ke tanah, menggetarkan langit. Saudaraku yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa menegakkan sholat hingga datang kematian menjemput kita. Amin ya rabbal alamin.